Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan buat kita semua. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur buat anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan yang masih kami nikmati sampai dengan saat ini. Terlebih khusus Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong hamba-Mu, tolong juga umat-Mu yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama mengerti pesan Tuhan dan kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, saya ambil dari kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Yunus pasal 2, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Demikian firman Tuhan buat kita. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita pada saat ini ialah tentang ingatlah Tuhan bahwa Dia jawab doa kita. Ingatlah Tuhan bahwa Dia jawab doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yunus katakan begini, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Ini menunjukkan suatu keadaan, kondisi psikologis, kondisi kejiwaan yang dirasakan dan dialami oleh Yunus pada saat itu. Bahwa ia mengekspresikan, dia mengungkapkan secara jujur suasana batin, suasana hatinya yang sedang mengalami satu keadaan yang tidak seimbang. Secara fisik ia letih, secara jiwa dia lesu, dan tentu keletihan dan kelesuan jiwa serta tubuh terjadi oleh karena berbagai situasi, berbagai kondisi yang tidak stabil, situasi yang tidak seimbang, persoalan, beban berat, pergumulan, tantangan, masalah hidup yang dialami, yang menguras energi, menguras pikiran, bahkan membebani jiwa dari Yunus. Tentu kita tahu bersama, Yunus adalah nabi yang diutus oleh Allah, dipanggil oleh Allah dan diutus oleh Allah untuk pergi memberitakan pertobatan bahwa Allah akan menghukum Niniwe. Tetapi Yunus tidak mengikuti panggilan Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan. Ia membelot dan ia menjauh, bukan ke Niniwe, tetapi ke tempat yang lain. Sehingga dalam situasi itu ada konflik, baik konflik teologis, panggilan Tuhan, misi Tuhan yang harus dikerjakan oleh Yunus, maupun pergumulan, persoalan konflik batin, konflik sosial yang menyatu di dalam roh dan jiwa dari Yunus. Itu sebabnya dia katakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu Anda dan saya, kita semua memiliki pergumulan, memiliki masalah,
memiliki persoalan, tantangan, pergumulan yang kompleks yang tentunya tidak jauh berbeda dari Yunus. Dan itu juga membuat hidup kita mengalami goncangan oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Perekonomian dunia, perekonomian global sedang goncang. Krisis dunia sedang berlangsung terus dan tidak tahu kapan akan berakhir. Dan tentunya Anda dan saya, kita semua di Indonesia pun mengalami persoalan-persoalan yang ikut dipengaruhi oleh situasi global yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua tantangan, semua persoalan, semua masalah, semua ujian yang sedang terjadi dan kita alami serta hadapi, itu menguras energi, menguras pikiran, menjadi beban di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yunus, kita mengalami ketidakseimbangan dalam hidup. Harga-harga bahan pokok melonjak naik begitu luar biasa. Seiring dengan goncangan ekonomi dunia, pemerintah berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang berusaha untuk mengantisipasi, membantu masyarakat, membantu rakyatnya supaya tetap kuat di tengah-tengah goncangan ekonomi dunia yang begitu luar biasa. Subsidi diberikan, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau terus subsidi diberikan, maka akan berdampak negatif, berdampak buruk kepada ketahanan APBN kita. Kemana kita harus berlari? Kemana kita harus berseru? Kemana kita harus meminta pertolongan? Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah pribadi yang senantiasa peduli, yang senantiasa menaruh perhatian, yang senantiasa memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Yunus katakan, pada saat dia mengalami keletihan secara fisik, kelesuan dalam jiwanya, konflik psikologis yang terjadi, dia katakan, teringatlah aku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan, pergumulan, keletihan, kelesuan membawa kita untuk kembali mengingat bahwa kita masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan. Kita masih punya pribadi yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan, yaitu Allah yang hidup dan berkuasa, yang kita kenal, kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pergumulan, jangan sampai kita hilang harapan. Jangan sampai kita lupa akan Tuhan. Cenderung manusia dalam kegalauannya, dalam kegelisahannya, dalam kelesuan dan keletihan, dalam beban berat hidup yang dialaminya, kecenderungan manusia lupa bahwa dia masih punya Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang mencari pertolongan kepada yang bukan Tuhan, banyak orang yang menghabisi hidup sesamanya dengan cara yang sadis, cara yang kejam. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka lupa bahwa masih ada Tuhan yang menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan yang diberikan. Dan kekacauan-kekacauan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Itu disebabkan oleh karena kegagalan manusia untuk mengerti panggilan Tuhan, untuk melaksanakan taat melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kekacauan itu selalu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dalam gelapnya perut ikan, Yunus berdoa kepada Allah karena Yunus sadar akan kesalahannya. Dalam pasal 2 yang kita baca ayat yang ke-7, ada pesan teologis yang sangat kuat bahwa Allah itu setia. Dia penuh rahmat,
berlimpah kasih setianya, dan kebaikannya selalu baru setiap hari. Dan Allah, Ia hadir tanpa batas. Kehadiran Allah adalah kehadiran yang unlimited, yang tidak bisa dibatasi oleh apa dan siapapun, oleh masalah apapun. Allah tidak bisa dihalangi. Allah tidak bisa dibatasi kehadirannya oleh apa dan siapapun dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gelapnya dasar laut dan keberadaan Yunus dalam perut ikan tidak dapat menghalangi keberadaan dan kehadiran Allah. Ini memberi penegasan secara teologis bagi kita hari ini, bahwa apapun pergumulan kita, gelapnya persoalan, gelapnya masalah yang membuat kita tidak menemukan jalan keluar, terang kasih yang ilahi, kehadiran Allah tidak mampu dibatasi oleh gelapnya persoalan hidup kita. Dia selalu hadir. Itu sebabnya Yunus tegaskan bahwa doanya sampai ke ruang kudus Allah dan bahkan sampai ke dalam hati Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yunus menyadari sekalipun doa yang dinaikkannya itu dari dalam gelapnya perut ikan dan gelapnya dasar laut, namun terang kasih dan pendengaran Allah yang begitu tajam meyakinkan Yunus bahwa doa didengar dan dikabulkan Allah, sama seperti ketika ia berdoa dalam bait suci. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan hadir, perut ikan yang menyeramkan pun tetap bisa berfungsi menjadi kapel yang menenteramkan, yang meneduhkan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak jarang hidup kita ini, tak jarang persoalan-persoalan kita, tak jarang kita dibawa ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Ada yang harus mendekam dalam penjara oleh karena kebenaran, oleh karena memberitakan Injil, oleh karena memberikan pembelaan terhadap imannya. Ambil sebagai contoh Bapak Muhammad Kacé, Bapak Saifuddin Ibrahim beberapa waktu yang lalu. Ada juga yang tidur di tenda-tenda pengungsian oleh karena bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, bahkan peperangan. Ada yang harus tidur di tempat-tempat yang tidak memberikan kenyamanan. Ada juga yang berada di ruang operasi atau di bangsal rumah sakit oleh karena sakit penyakit yang dialaminya. Bahkan terkadang juga ada yang dibawa ke ruang jenazah, menyaksikan orang yang dicintai dan dikasihi terbujur kaku kembali kepada Sang Pencipta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kendati demikian, tempat-tempat yang tidak menyenangkan itu tidak akan pernah dapat memisahkan dan menjauhkan kita dari perhatian Tuhan, dari kasih setia Tuhan, dari rahmat dan kebaikannya yang selalu ditunjukkannya dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita membawa kita ke tempat-tempat yang paling bawah, ke tempat-tempat yang gelap, ke tempat-tempat yang menyakitkan, ke tempat-tempat yang menyulitkan dan menyusahkan. Itulah kesempatan, itulah waktu, itulah saat yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk menaikkan doa kepada Tuhan Allah kita. Dia Allah yang hidup, yang tidak bisa dibatasi oleh tempat-tempat yang gelap itu. Kehadirannya nyata, dan dia selalu mendengar rintihan,
seruan, bisikan doa yang kita naikkan kepada Dia. Sehingga kita akan mendapatkan penguatan, mendapatkan tuntunan, mendapatkan penghiburan, menemukan jawaban dari Allah yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah Tuhan bahwa Dia dengar doa kita. Segelap apapun keadaan yang sedang menyelimuti kita, setebal apapun awan gelap itu menghalangi pandangan kita, bahkan serendah apapun posisi kita ada saat ini, bahkan seterpuruk bagaimanapun hidup kita hari ini, ingat, masih ada Tuhan. Masih ada Allah yang hidup dan berkuasa. Dan ketika kita menyadari bahwa kita masih punya Tuhan, masih punya Allah yang hidup dan berkuasa, kita punya pengharapan, kita punya jawaban, kita punya kekuatan. Sehingga oleh anugerah Allah yang sempurna itu, kita akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena itu, ingatlah Tuhan bahwa Dia dengar doa kita. Jangan lupa untuk berseru dan memanggil nama Tuhan. Sebab orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada kesempatan yang indah ini. Biar Tuhan terus menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami. Sehingga dalam situasi kondisi yang goncang sekalipun, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kami tetap teguh, pengharapan kami tetap kuat, dan kasih kami terus menyatu dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terpuji, termulia Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu dalam renungan firman selanjutnya, dan salam untuk kita semua. Amin.